Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikmah Senja dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menemani Anda semua dengan membawakan sebuah materi yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri dan Keadaan. Kita lihat di berbagai sosial media seperti di Twitter, di Instagram, di Facebook. Sekarang banyak sekali postingan-postingan yang sudah mengajak kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Itu merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk kita. Karena akan lebih banyak orang-orang yang saling mengingatkan untuk senantiasa berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Lantas bagaimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri dan keadaan itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berdamai dengan diri sendiri. Mengapa sih harus ada berdamai dengan diri sendiri? Kita sadari bersama bahwa segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Kemana kita akan pergi, kemana langkah kita akan menuju, itu semuanya berasal dari diri sendiri. Jika kita ingin berdamai dengan segala sesuatu, maka dimulailah dari berdamai dengan diri sendiri. Namun realitanya sebelum ramai di sosial media tentang bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri, sosial media menjadi salah satu tempat atau media yang banyak sekali membuat orang-orang, terutama para kaum milenial, itu merasa insecure. Terutama insecure tentang kondisi tubuh. Di sosial media, bahkan di masyarakat kita sudah mendarah daging tentang beauty standar mereka. Bagaimana seseorang perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Itu membuat banyak sekali para kaum-kaum muda merasa insecure dengan dirinya sendiri. Jika insecure-nya itu membawa ke dampak baik, itu mungkin saja boleh. Akan tetapi banyak sekali yang membuat rasa insecure itu membuat ragu untuk bersosialisasi, ragu untuk show off terhadap dirinya. Bahkan dari rasa insecure itu banyak sekali yang berusaha untuk merubah dirinya terlalu ekstrim. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya kita menyikapi rasa insecure itu? Bagaimana sih berdamai dengan diri sendiri, terutama dengan keadaan tubuh kita? Yang perlu kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tin bahwasanya Allah sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kita harus ingat hal itu. Hal itu adalah kunci ketika kita mendengarkan hal-hal yang kurang mengenakan tentang tubuh kita, bahwa kita harus percaya Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Kita memang tidak bisa membungkam mulut orang lain, membatasi orang lain untuk posting seperti apa, namun kita bisa membatasi diri kita untuk mendengar hal itu. Jika hal itu menyakitkan, cukup tutup telinga. Jika postingan-postingan yang kurang mengenakan bisa di-hide, di-mute, atau bahkan kita blok. It's okay to unfollow seseorang yang mungkin berdampak kurang baik untuk kita, ataupun meng-hide seseorang yang kurang baik juga untuk kita. Jika memang itu untuk kebaikan diri kita. Bukan berarti kita menutup diri atas komentar orang lain, akan tetapi jika komentar itu tidak dirasa untuk membangun diri kita, maka tidak apa-apa untuk menghentikan itu semua. Yang kedua, berdamai dengan keadaan. Banyak sekali kita temui. Ada kalimat yang sering kita jumpai di sosial media ataupun mungkin diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita bahwa semakin tinggi harapan maka akan semakin tinggi pula rasa kecewa jika harapan itu tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Sekilas ketika kita mendengarkan kalimat itu, kita rasa benar. Karena kebanyakan dari rasa kecewa itu datang dari ekspektasi kita sendiri. Namun Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis tersebut berisi bahwa seseorang hamba itu tidak boleh memohon kepada atau berharap kepada Allah itu dengan apabila Allah menghendaki. Akan tetapi sebagai seseorang hamba itu harus memohon kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, harus berharap sebesar-besarnya. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan dengan mudah memberikan sesuatu. Namun pada kenyataannya kan kita sering sekali sudah mengusahakan sesuatu, sudah berikhtiar, sudah bertawakal kepada Allah,
itu hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses, namun pada kenyataannya banyak sekali atau bahkan kita rasakan sendiri bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah kita usahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah yang membuat kita kadang kecewa dan enggan untuk berjuang lagi. Esensi dari sebuah perjuangan itu ada pada prosesnya. Dari proses tersebutlah kita menempa diri kita, membentuk diri kita. Apa yang ada, apa yang menjadi diri kita hari ini, itu bukan buah dari hasil, namun dari proses itu sendiri. Proseslah yang membentuk diri kita hingga saat ini. Namun, realitanya praktek tidak semudah dengan teori. Ketika rasa kecewa itu datang, pasti ada, karena kecewa itu manusiawi. Apalagi terhadap sesuatu yang sudah kita usahakan secara sungguh-sungguh. Ada hal yang bisa kita ingat bersama ketika kita sedang merasa kecewa terhadap hal-hal yang sudah kita usahakan namun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang isinya tentang bahwasanya boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu yang mungkin baik untukmu. Dan boleh jadi pula engkau menyukai sesuatu yang ternyata tidak baik untukmu. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Ayat ini bisa menjadi penenang untuk kita semua ketika ada harapan yang berujung pada kecewa. Kita harus percaya bahwa Allah adalah pembuat skenario terbaik untuk hidup kita. Bisa jadi apa yang sudah kita usahakan itu, apa yang kita harapkan itu ternyata tidak baik untuk kita. Maka Allah tidak mengabulkannya. Dan bisa jadi dengan kegagalan itu bisa berdampak baik untuk kita. Bisa jadi kita akan lebih giat lagi untuk berusaha di kemudian hari, ataupun kita bisa mengambil hikmah dari kegagalan tersebut. Sejatinya tidak ada yang mau dipaksa dan terpaksa, termasuk dengan keadaan. Tidak ada orang yang mau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang ia tidak sukai. Dan tidak ada pula orang yang suka untuk melakukan sesuatu secara dipaksa. Namun, barangkali di balik hal-hal yang dipaksa dan terpaksa itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai penutup, ada sebuah kalimat yang biasa saya gunakan untuk menyemangati diri saya sendiri, yaitu untuk mengurangi rasa kecewa itu bukan dengan mengurangi harapan. Harapan itu harus tetap ada, karena manusia bisa hidup dengan harapan-harapan itu. Justru hidup manusia akan terasa kosong jika tidak ada harapan-harapan itu. Maka berharaplah setinggi mungkin, berharaplah sekuat mungkin. Harapan-harapan itu yang menghidupkan kita. Namun harus diiringi pula rasa percaya bahwa apapun hasilnya itu adalah rencana Allah yang terbaik untuk kita. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun awalnya terasa sulit untuk kita, namun kita harus percaya juga bahwa kita memiliki Allah, zat sang pembolak-balikan hati manusia. Rasa kecewa itu pasti berlalu, rasa sedih pasti berlalu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti akan berganti dengan hari esok. Maka dari itu, mari kita tetap sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala mimpi-mimpi kita, atas segala harapan-harapan kita. Kita sandarkan harapan kita kepada Allah, Zat Sang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan Hikmah Senja episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.